Hujan masih menyisakan jejak basah di jalanan ketika seorang wanita muda melangkah keluar dari rumahnya, membawa keranjang belanja. Di sudut jalan, seorang pria dengan jaket lusuh menunggu di atas motornya. Tatapannya teduh, namun menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Tak ada yang menyangka bahwa perjalanan singkat mereka pagi itu akan menjadi awal dari kisah yang mengguncang hati. Kisah yang dimulai di dapur sederhana, di antara aroma rempah dan sisa hujan, ketika sebuah sentuhan tak terduga mengubah segalanya. Di sini kita akan membahas berbagai kisah menarik yang menyentuh hati. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, beri komentar di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mentari baru saja merangkak di ufuk timur, menghangatkan perkampungan kecil di pinggiran kota. Sinar keemasannya menembus celah-celah jendela Rina, seorang janda muda berusia 27 tahun yang baru 2 tahun kehilangan suaminya akibat kecelakaan tragis. Kehidupan Rina kini berjalan dalam kesunyian yang kadang menyiksa. Rumah yang dulunya selalu dipenuhi suara tawa dan kehangatan, kini terasa sepi, hanya berisi dirinya dan bayangan kenangan. Pagi itu, seperti biasanya, Rina sudah bersiap pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ia mengenakan daster bermotif bunga sederhana. Rambut hitamnya dikuncir asal, membiarkan beberapa helai jatuh di pelipisnya. Meski tanpa riasan, kecantikannya tetap terlihat alami. Kulitnya masih halus terawat, meskipun hidupnya tak lagi seindah dulu. Sejak kepergian suaminya, ia berusaha keras menghidupi diri sendiri. Tidak ada lagi sosok laki-laki yang akan menemaninya, melindunginya, atau sekadar mengantar belanja seperti dulu. Dari teras rumah, ia mengedarkan pandangan ke jalan kecil yang menghubungkan rumah-rumah di kampung ini. Angin pagi berembus lembut, membawa aroma embun yang masih menempel di dedaunan. Sudah menjadi kebiasaannya setiap pagi memanggil tukang ojek langganannya, Doni. Pemuda itu tinggal tak jauh dari rumahnya. Masih muda, sekitar 25 tahun, dengan perawakan tinggi dan tubuh yang cukup atletis untuk ukuran seorang tukang ojek. Suara deru motor terdengar semakin mendekat, membuyarkan lamunan Rina. Doni tiba di depan rumahnya. Senyum khasnya merekah saat melihat Rina sudah berdiri menunggu. "Mau ke pasar lagi, Mbak Rina?" tanya Doni santai, sembari mematikan mesin motornya. Rina mengangguk kecil, lalu tersenyum. "Iya, Don, seperti biasa." Doni memperhatikan wanita di depannya ini dengan tatapan yang sulit ditebak. Rina memang bukan wanita sembarangan. Wajahnya lembut, sorot matanya tenang, tapi di balik itu semua ada sesuatu yang membuat Doni tak bisa berhenti memperhatikannya. Bukan hanya kecantikannya, tapi juga caranya berbicara, caranya membawa diri, dan aura tenang yang ia pancarkan. Rina melangkah mendekat, lalu naik ke jok belakang dengan gerakan anggun. Yang tak disengaja, Doni bisa merasakan kehangatan tubuhnya ketika ia duduk di belakangnya. Sementara itu, Rina berusaha tetap menjaga jarak. Tapi tetap saja, wangi samar tubuhnya tercium oleh Doni. Aroma sabun yang masih menempel di kulitnya bercampur dengan aroma khas pagi hari. Saat motor mulai melaju, Doni beberapa kali mencuri pandang ke kaca spion. Ia bisa melihat bayangan Rina yang duduk dengan tenang di belakangnya. Angin yang berembus sedikit menyibakkan helaian rambutnya, memperlihatkan wajahnya yang cantik dalam cahaya pagi. Doni menghela napas pelan. Berapa lama lagi ia bisa menahan perasaan ini? Perjalanan ke pasar tidak jauh, hanya sekitar 10 menit. Rina menghabiskan waktu itu dengan berbicara santai tentang harga kebutuhan pokok yang semakin naik, tentang bagaimana ia harus lebih pintar mengatur uang. Doni mendengarkan dengan setengah perhatian, karena pikirannya lebih tertuju pada sosok yang sedang duduk di belakangnya. Ketika mereka tiba di pasar, Doni menepi dan menurunkan standar motornya. Rina turun dengan anggun, lalu menatapnya sejenak. "Kamu tunggu di sini ya, aku nggak lama kok," katanya dengan senyum kecil. Doni mengangguk. "Iya, Mbak, santai aja."
Rina pun beranjak masuk ke dalam pasar, meninggalkan Doni yang masih duduk di atas motornya, memperhatikan punggungnya yang semakin menjauh di antara keramaian pasar. Ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia coba abaikan. Perasaan yang entah sejak kapan mulai muncul. Dan pagi ini, ketika ia mengantar Rina ke pasar seperti biasa, perasaan itu kembali menyelinap tanpa bisa ia cegah. Doni masih duduk di atas motornya. Sesekali ia melirik ke arah pintu masuk pasar yang mulai dipadati oleh para pembeli dan pedagang. Suara tawar-menawar menggema di udara, bercampur dengan aroma bumbu dapur, ikan segar, dan aneka sayuran. Meski sudah terbiasa mengantar Rina ke sini, hari ini terasa sedikit berbeda. Ia tidak tahu apa yang membuatnya terus memikirkan wanita itu. Tapi ada sesuatu dalam cara Rina tersenyum, dalam cara matanya menatapnya tadi, yang membuat perasaan di dadanya semakin sulit ia abaikan. Doni menarik napas panjang dan mencoba mengalihkan pikirannya. Ia merogoh ponsel dari saku jaketnya, berniat melihat pesan dari pelanggan lain. Tetapi tidak ada satupun yang lebih menarik perhatiannya dibanding menunggu Rina kembali. Tangannya kemudian dengan iseng memainkan kunci motor. Matanya sesekali menatap ke dalam pasar, mencari-cari sosok wanita itu di antara keramaian. 15 menit berlalu. Lalu 20 menit. Doni mulai melihat Rina berjalan keluar dari pasar, membawa beberapa kantong belanjaan di kedua tangannya. Langkahnya anggun, namun sedikit terburu-buru, seakan ia sadar bahwa Doni sudah menunggunya cukup lama. Rambutnya yang tadi rapi kini sedikit berantakan karena gerah. Tetapi tetap saja, ia terlihat begitu menarik di mata Doni. Doni segera turun dari motornya dan bergegas menghampiri. Banyak juga belanjaannya, Mbak, ujarnya sambil mengambil beberapa kantong dari tangan Rina tanpa diminta. Rina tersenyum kecil. Iya, lumayan buat stok beberapa hari. Ia menghapus keringat tipis di pelipisnya dengan punggung tangannya, lalu menatap Doni yang kini membawakan sebagian belanjaannya. Berat, kan? Tanyanya lagi. Doni hanya menggeleng. Enggak apa-apa. Kalau ada yang berat, kasih tahu aja. Saya bisa bantu bawa ke dalam rumah nanti, ujarnya, tak menyadari bahwa kata-kata itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia duga. Mereka pun berjalan ke arah motor. Doni meletakkan belanjaan di bagian depan dan memastikan semuanya tertata dengan aman sebelum kembali menghidupkan mesin. Rina kembali duduk di jok belakang. Kali ini terasa lebih dekat dari sebelumnya. Mungkin karena banyaknya barang yang mereka bawa. Saat Doni menarik gas dan mulai melaju, Rina tanpa sadar memegang pinggang Doni dengan ringan, membuat tubuh pemuda itu menegang seketika. Itu bukan kali pertama Rina melakukannya. Tetapi entah kenapa hari ini sentuhan itu terasa berbeda. Hangatnya menyusup hingga ke dalam dirinya dan menimbulkan sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan. Sepanjang perjalanan pulang, Doni berusaha tetap fokus mengendarai motornya. Angin pagi yang tadinya terasa sejuk kini berubah menjadi sesuatu yang membuat dadanya semakin bergejolak. Ia bisa merasakan setiap gerakan kecil dari Rina di belakangnya. Bisa mencium samar aroma tubuhnya yang bercampur dengan wangi sabun dan sedikit keringat. Ia mencoba mengusir pikirannya. Ini hanya perjalanan biasa seperti hari-hari sebelumnya. Tidak boleh ada yang berubah. Namun, hatinya berkata lain. Sesampainya di rumah, Doni segera menghentikan motornya dan menurunkan standar. Rina turun dengan hati-hati lalu tersenyum padanya. Don, boleh nggak kamu bawain belanjaannya sampai ke dapur? Soalnya lumayan berat, pinta Rina dengan suara lembut. Doni menelan ludah. Memasuki rumah Rina bukan hal yang baru baginya. Ia sudah beberapa kali masuk untuk sekadar mengantar barang atau membantu sesuatu. Tapi hari ini, setelah perjalanan yang penuh dengan ketegangan terselubung, permintaan itu terdengar berbeda di telinganya. Namun, ia tetap mengangguk. Tentu, Mbak, saya bawakan. Ia mengambil semua kantong belanjaan dari motor, lalu mengikuti langkah Rina masuk ke dalam rumah. Di dalam, suasana terasa lebih hangat dibandingkan di luar. Rumah itu sederhana tetapi rapi.
Aroma masakan dan rempah-rempah yang tersimpan di dapur bercampur dengan wangi khas yang hanya dimiliki oleh rumah seorang wanita. Doni menaruh belanjaan di meja dapur, lalu berbalik untuk melihat Rina. Saat itulah sesuatu terjadi. Rina, yang baru saja hendak berjalan kerak bumbu, mendadak terpeleset di lantai yang licin. Ia mengeluarkan suara kecil sebelum tubuhnya jatuh terduduk dengan keras. "Aduh!" serunya pelan. Doni terkejut dan segera menghampiri. "Mbak Rina." "Enggak apa-apa." Rina mengerang pelan. Tangannya memegang pergelangan kaki kanannya yang terasa nyeri. "Aduh, kayaknya keseleo." Doni langsung berjongkok di depannya. Wajahnya tampak cemas. "Bisa berdiri enggak?" "Mbak?" Rina mencoba bangkit. Tetapi begitu ia menjejakkan kakinya ke lantai, rasa sakit itu menjalar hingga ke betisnya. Ia mengerang lagi, hampir kehilangan keseimbangan. Jika saja Doni tidak buru-buru menangkapnya. Dengan sigap, Doni melingkarkan satu lengannya di pinggang Rina dan membantunya berdiri. Seketika, tubuh mereka menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Nafas Rina terdengar sedikit berat dan Doni bisa merasakan kehangatan tubuhnya yang bersandar padanya. Saat itu, keduanya sama-sama menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan tetangga. Sesuatu yang lebih dalam dari yang selama ini mereka sadari. Doni menuntun Rina ke ruang tamu dengan hati-hati, memastikan agar wanita itu tidak semakin kesakitan. Setiap langkah kecil yang mereka lakukan terasa begitu nyata, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat menghubungkan mereka lebih erat dari sebelumnya. Begitu tiba di sofa, Doni dengan lembut membantu Rina duduk, kemudian berjongkok di depannya. "Enggak usah dipaksain buat jalan dulu." "Mbak, saya cek dulu ya," ujar Doni dengan nada cemas. Rina mengangguk pelan, bibirnya sedikit mengerucut menahan sakit. Ia memegang pergelangan kakinya yang terasa nyeri, tetapi saat Doni mulai menyentuhnya, ia terdiam. Jemari Doni terasa hangat di kulitnya, menyalurkan sensasi yang tak hanya menenangkan tetapi juga membuat jantungnya berdebar lebih cepat dari seharusnya. Doni mulai memijat perlahan pergelangan kaki Rina, mencoba merasakan apakah ada pembengkakan. "Kayaknya keseleo ringan, Mbak. Tapi enggak apa-apa. Ini saya pijat biar enggak makin parah," katanya, berusaha tetap fokus. Namun, semakin lama tangannya bergerak, semakin ia sadar betapa lembutnya kulit wanita itu. Pandangannya pun mulai tertarik ke atas, ke wajah Rina yang kini tengah menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada sesuatu dalam tatapan mata wanita itu. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa sakit akibat terpeleset. "Don?" Suara Rina terdengar lebih lembut dari biasanya, nyaris seperti bisikan. Doni menelan ludah. Tangannya refleks berhenti memijat. Ia merasakan tubuhnya mulai memanas. Bukan karena udara di ruangan itu, melainkan karena kedekatan yang begitu intim di antara mereka. Rina sendiri merasakan hal yang sama. Sentuhan Doni di kakinya, tatapan matanya yang tajam namun lembut, serta cara pria itu memperlakukannya dengan begitu hati-hati membuat hatinya bergetar. Sudah lama ia tidak merasakan perasaan ini. Sejak suaminya meninggal, ia selalu mencoba menutup diri, berusaha untuk kuat dan mandiri. Tapi sekarang, di hadapan Doni, semua pertahanan itu terasa runtuh begitu saja. Perlahan, Doni mengangkat wajahnya, menatap mata Rina yang kini sedikit berembun. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang ia rasakan. Yang ada hanyalah dorongan yang semakin kuat. Tarikan yang tak bisa ia lawan. Dan sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Rina sudah lebih dulu bergerak. Dengan tangan gemetar, Rina mengangkat tangannya dan menyentuh pipi Doni dengan lembut. Sentuhan itu membuat Doni menutup matanya sesaat, menikmati kehangatan yang mengalir dari kulit wanita itu. Ketika ia membuka matanya lagi, ia melihat Rina tersenyum tipis. Senyuman yang mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Tanpa bisa mengendalikan dirinya lagi, Doni bergerak mendekat. Rina tidak mundur, tidak menghindar. Dan ketika akhirnya bibir mereka bertemu, semuanya terasa begitu alami.
Seakan-akan inilah yang memang seharusnya terjadi.